Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat yaitu Guru Penguji Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Bapak Cepi Hidayat, Bapak Agus Rohendi, dan juga Bapak Adin Hamzah Ramdhani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naima Meisya dari kelas 12 BD3. Di antara amal mulia yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau zikrullah selama kita masih hidup. Dalam hadisnya, Nabi SAW menyebutkan keutamaan berzikir ini kepada para sahabatnya, yaitu, maukah kalian aku beritahu tentang amalan kalian yang paling baik, paling diridhoi oleh Tuhan kalian, paling bisa mengangkat derajat kalian, lebih baik bagi kalian daripada kalian diberi emas dan perak, dan lebih baik daripada kalian bertemu musuh kalian dalam peperangan jihad di jalan Allah. Mereka bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, zikrullah, hadis riwayat Ibnu Majah. Kata zik atau zikir menurut bahasa artinya mengingat. Zikrullah dengan demikian artinya mengingat Allah. Mengingat di sini tidak semata-mata mengingat namanya dalam hati, tetapi juga mengucapkan dengan lisan. Karena itu, ada dua jenis zikir, yakni zikir dengan hati dan juga zikir dengan lisan. Dua-duanya oleh Rasulullah SAW dianjurkan untuk dilakukan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk banyak berzikir. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Imam At-Tabari dalam Jami Al-Bayan An-Ta'wil Al-Quran menafsirkan bahwa melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru manusia yang membenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati, lisan, dan anggota badan. Kita jangan sampai mengosongkan anggota badan kita dari zikir dalam setiap kondisi yang mampu kita lakukan apapun dan bagaimanapun. Kita diperintahkan untuk banyak berzikir karena zikir memiliki banyak keutamaan. Pada hadis di atas, Rasulullah SAW menyebutkan setidaknya ada 5 keutamaan berzikir. Pertama, zikir termasuk amal yang paling baik. Yang kedua, zikir termasuk amal yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, zikir termasuk amal yang paling bisa mengangkat derajat kita, terutama di akhirat kelak. Yang keempat, zikir termasuk amal yang paling baik melebihi emas dan perak atau harta kekayaan yang kita berikan kepada orang lain. Yang kelima, zikir termasuk amal yang lebih baik daripada berperang atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bermacam-macam kalimat zikir dari yang panjang hingga yang pendek. Zikir yang pendek misalnya mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, dan istighfar, astagfirullah. Zikir-zikir ini pendek dan mudah diucapkan dan istiqomah dalam kehidupan kita. Daripada mengucapkan kata-kata tak baik, tak berguna, bahkan kotor, jauh lebih baik dan lebih mulia adalah mengucapkan kalimat-kalimat pendek ini sehingga kita bisa meraih setidaknya 5 kemuliaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas. Oleh karena itu, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah selayaknya menjadi kebiasaan orang beriman yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap akan rahmat-Nya.
Dengan zikir itu, kita tak hanya akan terus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti diri kita secara lahir dan batin, tetapi kita juga akan terus berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dekat dengannya. Zikir itu adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pepatah Arab dikatakan, siapa yang mencintai sesuatu, maka ia akan banyak menyebut-nyebutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain bahkan sampai menyuruh kita untuk banyak berzikir hingga orang lain menyangka kita gila. Perbanyaklah berzikir hingga orang lain menyangkamu gila. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga kita semua senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ada di jalannya. Amin, amin, ya rabbal alamin.